Memang desa kita punya 3.875 hektar, sebahagian saja yang bisa kita pergunakan untuk petani kebun. Nah, yang selebih daripada itu semuanya tambak. Dengan hasil tambak di sini, udang, kepiting, yang mayoritas adalah bandeng. Kalau usaha dari saya kan cuma saya kan tiap hari atau tiap malam saya duduk di warung-warung kopi, saya sampaikan. Kenapa desa-desa di lain bisa menjadi populer, kenapa desa-desa kita ini tidak. Jadi dengan hasil perbincangan saya sampaikan kepada warga saya, maka warga ini pun pelan-pelan dia kan mengerti. Maka kan kalau dari segi masyarakat ya sudah memahami apa yang saya sampaikan. Baktiar berambisi mengembangkan potensi lahan-lahan desanya untuk memakmurkan warga desa. Perlahan, usaha Baktiar dan rekan-rekannya membuahkan hasil. Warga desa mulai mau mendengarkan ajakan kadesnya. Para petani tambak desa Menasah Asan yang tadinya berusaha sendiri-sendiri, mulai bahu-membahu membangun usaha tambak dengan membentuk kelompok tani tambak. Dari beberapa macam tambak, seperti kepiting dan udang, mereka memilih fokus pada tambak bandeng saja. Sadar butuh tambahan bantuan, mereka pun menggandeng Bank Syariah Indonesia, BSI. Menjadi mitra BSI Maslahat, para petani tambak bandeng mendapat penyuluhan dan berbagai edukasi. Mereka juga bekerja sama dengan PT Yakin Pasifik Tuna, penampung dan pengekspor hasil panen bandeng. Nah, jadi pada waktu itu tahun 2009 saya masuk ke sekolah perikanan itu di Banda Aceh. Waktu itu saya ambil jurusan penangkapan ikan. Penangkapan ikan. Jadi setelah saya lulus, saya tes untuk magang ke Jepang. Saya sebagai ABK, jadi itu di kapal tuna. Nah, di sana selama di Jepang 3 tahun, Pak. Dari tahun 2000 kita berangkat, 2003 kembali ke Indonesia.
Setelah kembali ke Indonesia, saya di Jakarta. Nah, di Jakarta sempat saya bekerja di Jakarta selama 2 tahun. Ya, kerja serabutan lah. Terus berpikir, kalau saya tidak melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi atau perguruan tinggi, walaupun saya punya ilmu, tapi legalitas saya kan tidak ada. Akhirnya saya tes di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Tepatnya saya itu di bagian jurusan penyuluhan perikanan. Di sana saya belajar bagaimana cara menyuluh, mendampingi masyarakat yang bergerak di dunia perikanan, baik perikanan air tawar maupun tambak. Jadi dibekali dengan teknis, ya kan, yang paling penting kan manusianya, untuk kita rubah bagaimana dia bisa melakukan sebuah kegiatan usaha perikanan yang lebih baik atau berteknologi tinggi lah. Nah, jadi tahun 2010 saya berpikir dengan kemampuan saya yang ada, ilmu yang ada, saya ingin bangun daerah saya sendiri. Saya kembali ke daerah. Walaupun awal-awal saya pulang, pertama awalnya kan bibit nila, air tawar kan, terus kita main lagi di bibit bandeng. Nah, sejak itu melakukan sebuah usaha, ya kan, sambil menyuluh kepada masyarakat yang insya Allah karena kita dampingi. Ya, gini cara pemberian pakannya, gini cara persiapan lahannya, sampai dia nanti panen gitu. Nah, itu hari-hari. Nah, jadi semenjak saya bergelut di situ, saya juga punya channel link dengan sebuah perusahaan pakan yang memasarkan pakan di Aceh ini. Memasarkan pakannya, kita kan sama-sama diuntungkan. BSI Maslahat pertama masuk ke Aceh dengan program ini. Dan mereka langsung menunjukkan di program Bandeng. Karena mungkin sebelumnya itu sudah ada koneksi dengan seorang pengusaha posterik namanya Pak Almer. Jadi beliau merekomendasi untuk dikembangkan usaha budidaya bandeng. Terus dari orang Pak Almer merekomendasi saya jadi pendampingnya. Kita lakukan pendampingan kepada kelompok itu, tapi dia harus selalu berjalan dan penuh dengan koordinasi dengan pihak aparatur desa, terus transparansi terhadap sesama anggota, terus pertanggungjawaban pengurus juga itu harus transparan. Setiap anggota itu punya beban juga. Jadi mereka itu diutuskan untuk mengontrol tambak. Apa yang terjadi tambak, apa yang harus dilakukan tambak, itu masing-masing tambak itu bervariasi ya. Nah, terus yang anggota nanti dia paling seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali dia datang, lihat kondisi tambak, tanya sama orang yang jaga tambak, gimana, ada masalah, kalau ada apa-apa mereka kan sharing, nanti sampaikan ke pengurus, sehingga si anggota itu tahu betul apa yang dilakukan oleh kelompok. Nah gitu, pekerjaannya gitu kan. Terus program-programnya mereka mengetahui. Jadi bukan hanya sekedar pengurusnya yang tahu. Jadi semua yang terlibat dalam kelompok itu mengetahui. Ya, yang pertama sekali kita kumpulkan, kita sampaikan dulu program kelompok itu apa, tujuan kelompok itu kemana, ya kan? Kita transparan, jelaskan semua. Nah, terus baru kita arahkan teknisnya. Jadi kita bangkit dulu kesadaran mereka. Ini kita bikin kegiatan teknisnya begini, tujuannya begini. Nah, nanti kan pasti ada itu pro kontra, ya kan, ada yang setuju atau enggak. Tapi kita berusaha untuk menjelaskan, ya kan, apa tujuan kelompok sebenarnya gitu. Nah, jadi setelah itu mereka sudah menerima semua, baru kita action. Mungkin mereka itu sudah pernah melakukan kurang pas, ataupun kita coba arahkan yang lebih baik lagi, sehingga nanti hasilnya itu lebih memuaskan. Misalnya kalau dulu tebarnya hanya 500 ekor per hektar, nah, sekarang kita tingkatkan menjadi 2.000 atau 2.500 per hektar. Nah, dengan hadirnya kelompok ini juga sangat membantu. Ada aktivitas kelompok ya dikerjakan oleh anggota. Jadi mereka itu sudah mempunyai pendapatan juga dari kegiatan-kegiatan kelompok. Melihat hasil panen tambak bandeng bagus, pada tahun 2022, PT Yakin Pasifik Tuna pun membukakan pintu ekspor bagi para petani. Jadi dulu saya punya ide ya, karena Aceh itu kan kita provinsi dengan garis pantai keempat terpanjang di Indonesia.
lebih dari 2.600 km, sehingga kita melihat ada potensi budidaya pesisir yang bisa dikembangkan di Aceh. Nah, selama ini budidaya itu didominasi oleh udang faname. Nah, kami melihat udang faname itu saat dia terlalu masif akan merusak ekosistem suatu daerah lah, karena terlalu banyak penyakit, virus, dan lain-lain. Dan kita carikan solusi untuk para nelayan petambak yang tidak mampu, karena bandeng, kalau udang faname itu kan modalnya lumayan besar, resiko juga besar, sehingga kita coba carikan pasar market untuk bandeng yang bisa membantu banyak nelayan pesisir untuk ekonomi yang lebih kecil. Faname itu kan dia sangat intens dengan pakan. Jadi kalau nggak dikasih pakan dia nggak akan besar. Sehingga memang pakannya itu, pakan buatan ini saat konsentrasi terlalu padat satu daerah, itu akan menimbulkan penyakit, virus. Dan faname ini kan semua tambak itu terkoneksi dengan sungai. Jadi cara panen faname itu, saat dia dipanen, airnya dikeringkan, dibuang ke sungai. Nah, saat dia sudah terlalu jauh ke daratan, sungai itu kan dia maju mundur ya, airnya naik turun karena tergantung pasar laut. Nah, itu virusnya nggak akan bergerak. Jadi dia bisa menyebar ke tambak yang lain, dan akhirnya satu daerah itu bisa terkontaminasi. Nah, sedangkan bandeng pakan ini kita hampir tidak perlu pakan sama sekali. Dia hanya perlu ditabur pupuk, nanti akan tumbuh lumut alami di bawah dataran, sehingga bandeng ini akan makan lumut tersebut sampai dengan ukuran yang cukup untuk kita panen. Hampir tidak menggunakan pakan artifisial. Jadi Masa Asan ini sangat strategis. Dia lokasinya agak jauh dengan lokasi peternakan udang, dan juga dia memiliki akses air tawar yang sangat baik. Sehingga memang kita pilih lokasi itu untuk jadi proyek pertama untuk pengembangan budidaya bandeng ekspor di Aceh. Kita baru start itu kan di Agustus tahun yang lalu, sehingga sampai sekarang itu kita udah produksi sekitar 8 kontainer. Saat ini produksi di sana baru sekitar 130-an hektar, sehingga produksinya itu per bulan mencapai 35 ton dengan target, sehingga kurang lebih sekitar 1,5 kontainer produksi satu bulan. Satu kontainer sekitar 20-22 ton. Sebagai eksportir tuna, Almer memang mempunyai banyak jalur untuk mengekspor bandeng sebagai umpan kapal-kapal. Iya, jadi dulu idenya saat kami mencari alternatif dari ikan laut, itu ada potensi perikanan pesisir yang bisa kita kembangkan, budidaya pesisir. Akhirnya disambut oleh BSI, waktu itu masih Bank Syariah BSM, kemudian dibuatkan sebuah program lah, kerjasama antara BSI Umat dengan PT Yakin Pasifik untuk mengelola pertambakan Bina Sejahtera Insani di Menasah Hasan, Aceh Timur. Jadi saat kita mulai di bulan penanaman perdana itu di bulan Mei, Juni 2022, itu memang di panen pertama itu secara kualitas masih sangat jelek. Jadi buyer juga sudah melihat dari penanganan ya masih salah. Karena budidaya ini berbeda dengan budidaya yang biasa dilakukan oleh petambak yang ada di Aceh Timur. Mereka selama ini budidayakan bandeng ukuran 500 gram sampai 700 gram, ukuran besar yang memang dijual untuk konsumsi di pasar. Sedangkan yang kita programkan sekarang adalah bandeng untuk umpan pancing, sehingga dia ukurannya hanya 50 sampai 80 gram. Itu ukuran 20 sampai 30 ekor per kilo. Nah, yang terjadi adalah saat panen itu salah penanganan. Mereka salah cara panen, salah penanganan, salah pengemasan, sehingga di kontainer pertama itu banyak ikan yang rusak. Nah, itu harganya lebih rendah oleh buyer. Jadi sisiknya banyak yang rusak dan kemudian perutnya banyak yang pecah. Nah, karena bandeng umpan ini kuncinya ada di sisik. Jadi kalau sisik itu kurang dari 70%, maka dianggapnya ke grade B. Jadi saat dipanen pertama, karena mereka bisa ngirimnya satu fiber box bisa isinya sekitar 300 kilo. Sedangkan kalau untuk yang bandeng ini maksimal isi 250 kilo, tidak boleh terlalu padat. Karena terlalu padat dia bergesekan ya. Di pengalaman kami dalam 1 tahun terakhir ini harga lumayan stabil untuk bandeng umpan, karena dia kan menjadi bahan modal untuk kapal ya berangkat, sehingga memang mereka sudah menghitung satu kotak itu 10 kilo itu isinya 200 ekor atau 300 ekor, satu ekor harganya sekian. Jadi sudah terhitung, sehingga 1 tahun ini harganya lumayan stabil, tidak ada fluktuasi yang cukup berarti dibandingkan dengan tuna ataupun tongkol yang fluktuasinya sampai 50-100%. Jadi peluangnya sangat besar untuk kita lanjutkan ke depan. Setelah kita kirimkan kontainer pertama dan kedua, waktu itu permintaannya hanya sekitar 150 sampai 200 ton per bulan, sekitar berarti 8 sampai 10 kontainer. Nah, sekarang permintaannya sudah sampai mereka bisa terima 15 sampai 20 kontainer per bulan.
kasih.